Tapi kakak tahu nggak sih apa aja nih nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dan bagaimana relevansinya di zaman modern ini? Nih, aku ngomong sebagai anak muda juga ya. Kan toh kita sepantaran, Olin. Iya. Aku pengen ngajak teman-teman semuanya untuk kita lihat dari sisi yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat dari sisi yang berbeda begini. Kalau kita cuma hafal doang dari yang terkandung dari Sumpah Pemuda itu, kita alhasil nanti yang ada ya kita cuma ingat doang di otak tapi tidak di hati. Betul. Nah, jadi kalau nanya nilai-nilai apa sih yang dari Sumpah Pemuda ini dan yang harus kita terapkan di masa sekarang ini, saya pengen kita lihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari apa? Bahwa kita fokus kepada semangat pemuda-pemudi kita pada masa itu, bagaimana mereka semangat bersatu, berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme itu, dan bagaimana mereka menciptakan masyarakat yang merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya begini, di masa sekarang lawan kita bukan penjajah kayak dulu lagi. Iya. Nggak ada Belanda ataupun Jepang, ataupun tidak ada kolonialisme yang seperti dulu lagi. Tetapi saya yakin setiap anak muda, mungkin yang di ruangan ini, ataupun yang ada di kota kita, di provinsi kita, ataupun bahkan di bangsa kita ini, mereka memiliki permasalahan yang berbeda-beda, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, mungkin masalahnya permasalahan ekonomi, permasalahan identitas, permasalahan kesehatan pun apa? Kesehatan jasmani, kesehatan mental yang mohon maaf suka dilupakan oleh masyarakat kita sendiri, bahkan oleh pemerintah juga kadang lupa tentang kesehatan mental dari anak-anak muda saat ini. Nah, itulah yang dimana saya berharap kita tidak lupa akan semangat para pemuda-pemudi yang ada waktu itu, kita implementasikan pada kita juga. Kita semangat, kita bersatu, kita tidak menjadi anak-anak muda yang individualistis, karena memang permasalahan saat ini kan salah satunya itu, individualisme. Bung Karno pun sudah sering mengingatkan kita akan bahaya dari individualisme ini. Dan itulah makanya saya sampaikan kita harus bisa, mungkin setidaknya mereplikasi. Kita replicate dari semangat-semangat para pemuda dulu itu, kita lakukan lagi saat ini. Jadi itu yang saya bilang penting adalah nilai-nilai apa? Nilainya ada semangat, spirit itu yang jangan padam. Tapi kalau misalnya aku jadi pronya nih ya gitu kan. Kan zaman sekarang tuh kan udah masuk dunia K-popers ya kayak misalnya teman-teman aku cinta tanah air itu, mereka ada beberapa yang malu kayak Indonesia banget sih jadi orang atau apa gitu. Itu tantangan gak sih Kak? Prihatin gak sih ngelihat generasi kan yang apalagi sekarang tuh Gen Z katanya kalau di internet tuh menguasai dunia nih. Aduh, Gen Z udah mulai kerja lagi, perasaan kemarin baru lulus sekolah deh. Terus mereka tuh kadang Indonesia ini kan kaya akan alamnya ya, keberagamannya gitu kan. Mereka tuh kadang lebih tertarik dengan budaya-budaya luar kayak K-pop, budaya Jepang atau yang agak kebule-bulean gitu kan. Jadi Indonesia kayak ya udah cukup biasa aja. Mereka kayak ya udah. Jadi banyak wibu gitu ya. Iya. Nah, gini, Olin. Menurut aku kenapa bisa ini terjadi tadi? Bahwa kayak kita misalnya kayak Pancasila aja. Anak-anak muda sekarang itu mereka ketika dididik itu mereka untuk inget aja. Iya, mereka ditanamkan, tapi kadang memang mungkin juga ini yang makanya saya rasa pentingnya untuk relevansi tadi itu. Gini, contoh tadi dalam case misalnya Pancasila ini ya. Pancasila itu adalah ideologi yang dinamis. Betul. Gitu. Nah, tapi kenapa anak zaman sekarang bisa lupa? Bukan hanya lupa sih, bahkan ingat pun mereka cuma sekedar ingat doang. Tapi tadi kayak ngapain kudet lah atau nggak inilah. Mereka lebih fokus, bahkan misalnya Jepang lebih baik, Korea lebih baik, seperti itu segala macam. Karena tadi ini berhenti ditanamkannya itu di sini, tidak di sini.
Nah, oleh sebab itu tadi saya makanya bilang, yang terpenting adalah spiritnya itu. Jadi bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar mengerti maksud dari para pemuda-pemudi ini dan menciptakan Sumpah Pemuda ini, bukan hanya cuma mengerti, tapi mereka bisa memahami. Teman-teman kita ini bisa berempati dengan itu, dengan para pemuda-pemudi kita pada waktu itu, sehingga spiritnya itu tidak mati. Jadi kenapa mereka bisa tadi bahkan lebih memuja-muja bangsa lain? Gini, bagi saya, menurut saya, culture lain, belajar culture lain, menikmati culture lain, mungkin teman-teman ada yang suka anime, mungkin ada yang suka dengar K-pop, mungkin juga ada yang suka film-film Hollywood. Bagi saya itu tidak apa-apa, tidak salah. Bahkan teknologi-teknologi yang saat ini juga banyak kan dari luar seperti itu, betul. Kan. Nah, tetapi yang salah adalah ketika tadi jadinya malahan melupakan spirit para pemuda kita yang terdahulu itu. Iya, betul, sayang banget. Benar. Jadi hanya stop di tadi bahwa ketika mereka belajar PKN, belajar tentang Pancasila, mereka belajar tentang ketika misalnya upacara di bendera di hari Senin segala macam, berhenti di sini. Tapi di sini bagus, tapi juga harus sampai sini. Iya, kayak aku punya pengalaman nih Kak. Jadi temanku dari kampus Universitas Indonesia, jadi dia itu dari luar negeri masuk ke sana. Dia itu bangga banget kadang kemana-mana pakai batik. Kadang aku suka ceng-cengin, tau gak sih, kayak namanya ya si E lah ya, ininya gitu. Aku bilang, kok kamu dia cowok nih ya. Aku bilang, kok kamu suka banget sih pakai batik? Nggak apa-apa toh, aku cinta Indonesia, kata dia gitu kan. Sedangkan beberapa orang Indonesia tuh kadang malu lah. Batik kan identik dengan kondangan. Betul. Makanya aku ngerasa kayak, wow, kamu secinta itu ya sama Indonesia. Iya, kata dia gitu. Justru aku aneh nih sama beberapa, kata dia yang generasi sekarang, justru mereka lebih menyembah-nyembah kayak skena lah, skena girl atau apa yang ini pakai ini. Kayak aku kayak wah, kamu good banget ya kamu. Iya. Karena tadi spiritnya itulah yang kerap lupa. Karena teman-teman kita ini. Makanya kalau hanya menambahkan, ya aku bilang begini, Olin. Kita harus benar-benar tanamkan Pancasila dalam menjadi falsafah kehidupan kita. Seperti itu. Menjadi, ya kalau bahasanya Bung Karno, ya benar-benar filosofis Grundslag. Itulah. Itu. Supaya apa? Tidak lagi terjadi yang bahkan maaf ya. Jadi kadang kan masih mending kayak kondangan, tapi kan jangan sampai malu gitu kan. Ada yang malu gitu. Iya, betul. Pakai ini kayak ibu-ibu aja gitu kan. Kadang kayak deso banget gitu kan. Iya. Kampungan. Iya, kampungan kayak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Oke. Ini agak serius dikit nih kita. Oke, ini sebagai Kak Abraham nih kan sebagai anggota DPRD Banten ya. Apa sih yang apa yang akan dilakukan oleh Kak Abraham untuk mendongkrak kreativitas pemuda di Banten ini? Kreativitas anak muda di Banten. Betul. Kreativitas anak muda. Apa? Aku mau mendorong kali ya. Aku mau tanya satu dulu deh ke Olin. Apa bedanya orang muda dengan orang tua? Bedanya orang muda dengan orang tua? Iya. Apa perbedaan utama dari orang muda dan orang tua? Mungkin kalau orang muda itu yang mungkin masih berpendidikan kali, dalam arti berpendidikan itu masih sekolah, masih kuliah, ya belum merit lah. Tapi yang meritnya, tapi sekarang merit juga banyak kok yang anak muda umur 22, 23. Kalau orang tua mungkin lebih ke umur 40, 30, susah sih ya. Nah, perbedaan mereka apa kalau menurut Olin? Lebih ke mungkin pola pikir, cara wawasannya, wawasan dia gimana, terus dia menghadapi orang ngobrol tuh gimana gitu. Bingung sih Kak kalau bisa ditanya kayak gitu. Ada guru besar yang pernah nanya saya hal yang sama. Dan dia sampaikan gini,
Perbedaan orang muda dan orang tua adalah orang muda baru. The newness. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Olin. Kamu saat ini usia 20 tahun. Betul. Kamu kerja, kamu masuk misalnya kamu masuk perusahaan, kamu bisa aja, kamu 20 tahun, kamu punya ide-ide yang luar biasa. Tapi di situ isinya orang-orang, enggak, kamu masih kecil, kamu itu. Akhirnya kamu udah ngelakuin yang bener gini, yang bener gini. Walaupun kamu tahu itu nggak efektif. Akhirnya lama-lama kamu ngelakuin hal yang itu yang sama, akhirnya kamu sama dengan mereka, kamu jadinya tua. Walaupun usia kamu bisa masih 25, kamu jadinya tua. Iya. Karena kamu kehilangan baru tadi itu. Saya pernah contoh, sebelum saya DPRD, saya sempat kerja di perusahaan, di pabrik itu, ada seorang anak muda yang idenya luar biasa. Dia bilang, Mas Abraham, gini Mas, harus sistemnya bawa gini, ini segala macam, seperti itu. Nah, tetapi karena waktu itu di departemennya dia diisi dengan orang-orang muda, bukan tentang usianya, tapi karena pemikirannya tua tadi itu, akhirnya dia lama-lama ketularannya jadi tua. Tapi kalau kamu bisa, walaupun usia kamu 35, 40, 45, tetapi kamu terus bisa menghadirkan baru itu, kamu akan tetap jadi muda. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, Olin, bagaimana kita mendorong kreativitas anak muda tadi itu? Kalau ditanya bagaimana mendorong itu, anak muda yang tadi baru itu adalah memang tentang begini. Saya langsung mengutip ya dari Bung Karno begini. Ketika waktu itu Bung Karno menyelesaikan suatu permasalahan kemiskinan pada kali itu, dia menyampaikan kalau yang paling murah dan paling mudah itu adalah apa? Apa tuh? Apa? Tebak, Olin, ada? Apa ya? Nggak tahu lagi. Pola pikir. Nah, pola pikir itu. Contohnya, Singapura itu bagaimana mereka bisa itu, karena mereka mengedepankan itu. Singapura bisa menjadi bangsa yang negara maju saat ini, walaupun waktu itu mereka ibaratnya, mereka aja dipisahkan dari Malaysia gitu loh. Tapi mereka bagaimana itu? Karena mereka mendepankan mengubah pola pikir itu dengan sistem pendidikan yang dibarengi dengan komunikasi politik, yaitu bagaimana Singapura ini dari yang saya tahu ya, dari yang saya pelajari, mereka ketika itu memang SDM-nya belum berkembang, mereka bagaimana? Mereka mengedepankan, mendidiknya dengan komunikasi apa? Kalau ini pelanggaran. Jadi misalnya ngerokok sembarangan, denda. Betul. Buang sampah sembarangan, denda. Betul. Ini denda. Jadinya mereka akhirnya itu menjadi insentif mereka untuk melakukan, untuk belajar. Insentif mereka untuk disiplin. Nah, itulah. Makanya tadi harus diawali dengan pola pikir itu. Betul. Nah, saya pribadi bagaimana bisa mengedepankan kreativitas anak muda itu, yaitu dengan kita perlunya mendidik anak-anak muda ini, mengajak terutama anak-anak muda ini kita untuk berpikir, mengubah pola pikir kita, melihat dari pandangan yang berbeda, opportunity ini dalam menghadapi permasalahan yang ada bukan hanya di bangsa ini, di dunia ini. Contohnya apa? Kreativitas. Olin kan kerjanya di bidang kreativitas. Betul. Mungkin kan di Universitas Olin ini juga ada DKV, sebagai macam yang lainnya. Olin dengar nggak, lihat nggak akhir-akhir ini banyak iklan di TV ataupun di jalan yang gambarnya pakai AI. Iya, AI tahu. Menurut Olin sebagai pekerja kreatif, menurut Olin, is it a good thing or not? AI? Iya, penggunaan AI yang saat ini. Enggak kan? Karena bagi aku manusia itu lebih dari robot ya. Jadi sayang banget Kak kalau misalnya nanti 5 tahun ke depan nih manusia bisa digantikan sama AI. Padahal tadi poinnya kreativitas. Manusia itu banyak banget. Kita bisa beride yang kreativitas, ide kita lebih bagus. Kan robot tuh kadang mengikuti mesin kan. Betul. Iya kan? Nah, bagaimana kreativitas? Saya fokuskan ketiga. Apa? Cita, cinta, dan cipta. 3C berarti ya? Iya. Apa itu cita? Cita itu knowledge. Gimana
pemikirannya bagaimana, kamu punya ide apa itu. Cinta itu tentang karakter kamu. Dan cipta itu tentang skill kamu. Nah, dalam kita menghadapi gempuran tadi, gempuran teknologi, gempuran ekonomi, gempuran lingkungan juga, permasalahan lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, makanya kita mengubah pola pikir itu untuk kita benar-benar mengedepankan dari 3 tadi itu. Cipta, cinta, dan cipta itu. Bagaimana menghadapi kayak tadi. Tentunya yang AI ini tidak ada soul. Makanya kita harus mengedepankan bagaimana anak muda ini kreatif dan menghasilkan sesuatu yang penuh dengan soul-nya, yang penuh dengan tadi melalui cintanya dengan citanya menciptakan suatu produk yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di bangsa kita saat ini. Oke, mungkin ini sebagai closing kali ya Kak. Kan dari tadi aku megang ini tuh buku dari Kak Abraham loh teman-teman. Nah, jadi di judul sampulnya ini tuh Jalan Terjal Milenial Menuju Parlemen ya kan. Ini boleh dong Kak, maksud kalimat ini tuh apa? Aku tuh masih kayak bingung. Gini, sebenarnya kenapa milenial? Karena kan biar ya karena kan saat ini teman-teman kan demografi ya banyak milenial, Gen Z. Tapi kan kalau aku bilang Gen Z kan nanti yang milenial merasa udah terlalu tua, tidak gitu. Jadi kenapa jalan terjal milenial menuju parlemen? Begini, memang perjalanan saya untuk bisa menjadi DPRD ini ya jujur terus terang tidaklah mudah. Betul. Saya sangat bersyukur dukungan dan terutama doa dari teman-teman semuanya ini sehingga saya bisa duduk di situ. Apa aja, kenapa sih Kak terjal? Tentu bukan hanya permasalahan dari internal, tapi juga eksternal. Saya ngelihat adanya diskriminasi, begitu kan? Saya melihat diskriminasi yang permasalahan SARA ini yang masih ya lumayan kental. Itu yang benar-benar membuka mata saya dan juga menyedihkan hati. Lalu juga permasalahan biasalah. Kalau ini ya sebenarnya tidak biasa, saya berharap tidak biasa, tapi ada yang tidak sepaham sedikit langsung berbelok, bahkan ada yang maaf bahasanya agak kasar, mungkin berkhianat itu sebagai macam yang lainnya. Itulah, apalagi dalam memegang ideologi, dalam memegang teguh ideologi untuk masyarakat juga itu menjadi tantangan. Karena tidak mudah kita untuk terus tetap teguh pada ideologi kita untuk masyarakat ini, kita untuk untuk bekerja untuk masyarakat tidaklah mudah. Nah, tapi itulah maksud saya adalah walaupun terjal tetap bisa kita laksanakan. Kita tetap berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita tetap pegang teguh ideologi kita. Sehingga apa? Karena yang terjadi ketika kita meninggalkan ideologi kita, kita kehilangan legitimasi dan yang ada apa? Hanya justifikasi. Justifikasi jadinya cuma ada, jadi pencitraan aja. Karena dia sudah meninggalkan legitimasi dia. Dia sudah meninggalkan ideologi dia. Jadinya hanya justifikasi saja. Yang justifikasi ketika kita lihat betul hanya sangat dangkal. Nah makanya itu kenapa saya menulis buku ini yang saya tahu ini tentang yesterday saya yang masih sangat tipis, masih sangat sedikit. Tapi saya berharap dengan yesterday saya yang sedikit ini bisa mematik api perjuangan untuk kita menciptakan tomorrow yang lebih baik. Oke, api menyala Bang. Sekarang lagi ini. Oke, mungkin keterbatasan waktu juga nih Kak ya. Siapa tahu kita di episode selanjutnya kita bisa ngobrol bareng lagi nih ya. Terima kasih banget untuk Kak Abraham. Aku udah banyak banget dapat insight-nya. Mungkin ada kali Kak sepatah dua kata untuk teman-teman pemirsa yang lagi nonton nih. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Jangan pernah kita melupakan para pemuda-pemudi terdahulu kita yang sangat berjasa untuk bangsa kita. Dan juga untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap berjuang. Juga jangan lupa untuk berdoa. Ayo
walaupun memang sulit saat ini, kita berjuang bersama. Dan juga agak narsis sedikit, teman-teman bisa follow di Instagram saya, Abraham.Garuda, bisa lihat kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan, apa yang ada di tempat kami. Ayo kita berkolaborasi bersama, kita berjuang bersama untuk Banten yang lebih baik. Betul. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia dan juga jangan lupa minum karena panas sekali ini. Betul. Mungkin segitu aja kali ya teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.